Aku tidak tidur lagi semalam. Aku harus mengedit video, tetapi aku merasa mual karenanya. Saat Alice dan Bodia sedang tidur dan bermimpi indah, aku menunjukkan video baruku kepada Michael. Dia merasa puas dan mengatakan bahwa hari ini kami pantas mendapat sarapan. Baiklah, terima kasih. Saat video diunggah, aku membangunkan Alice dan Bodia untuk sarapan. Aku khawatir bubur yang hampir dingin akan benar-benar dingin dan tidak bisa dimakan. Beberapa saat kemudian orang-orang Michael datang ke kamar kami. Atau entah bagaimana aku harus menyebut tempat yang mengerikan ini. Mereka membawa tugas baru. Ketika aku melihat apa yang mereka inginkan dariku, aku hanya punya satu keinginan, yaitu menghilang. Bayangkan saja, aku harus membuat posting di Instagram bahwa aku sedang menunggu followersku di dekat air mancur di alun-alun utama di sebuah taman. Ketika mereka semua datang, aku akan mengeluh tentang penyakitku dan meminta uang untuk pengobatan. Sepertinya Michael benar-benar gila. Aku berteriak bahwa itu keterlaluan dan aku tidak akan melakukannya. Satu hal untuk membuat video, tapi hal lain untuk bertemu dengan orang-orang secara langsung dan berbohong di depan mata mereka. Sayangnya, kami tahu bahwa apa yang aku inginkan tidak penting bagi Michael. Jadi setelah memprediksikan jawabanku, dia memerintahkan orang-orangnya untuk menangkap Alice dan mengurungnya di ruangan lain. Dia akan tinggal di sana sampai aku kembali dari pertemuan. Selain itu, dia memperingatkan bahwa dengan setiap penolakanku, hukuman Alice akan semakin sulit. Dasar brengsek. Jika aku mati lebih awal dari dia, aku pasti akan menunggunya di akhirat. Aku membuat posting di Instagram dan sambil menunggu waktu pertemuan, aku memeriksa berapa banyak orang yang telah menonton 2 video terakhirku. Aneh sekali, tapi hampir tidak ada review. Biasanya video baruku mendapat beberapa ribu review dalam 1 jam pertama. Kali ini aku bahkan tidak punya 100, padahal aku sudah mengupload video pertama kemarin. Aneh. Sudah waktunya untuk pergi. Tentu saja aku diberi pidato yang buruk. Aku tidak tahu siapa yang menulis naskah untuk mereka, tetapi dia harus segera dipecat. Aku tidak dapat mengucapkannya dengan lantang. Ingat kembali pidatonya di kebun binatang. Ketika kami sampai di air mancur, aku terkejut. Ada sekitar 100 orang. Aku ingin tersenyum dan menangis pada saat yang sama, karena mereka semua adalah temanku, followersku. Bodia juga ikut denganku. Dia harus merekam sesuatu untuk video baru. Aku keluar dengan susah payah dari mobil dengan menggunakan tongkat. Namun semua orang mulai bertepuk tangan. Beberapa datang kepadaku dengan hadiah. Yang lain berharap aku segera sembuh. Saat itu aku benar-benar merasa bahwa aku tidak sendiri. Aku ingin menangis dan tidak bisa menyembunyikan emosiku. Setiap orang dari mereka adalah followersku dan sebentar lagi aku akan berbohong kepada mereka semua. Seorang wanita mendekat. Dia sangat akrab tapi aku tidak mengenalinya saat itu. Dia adalah guru dari panti asuhan yang aku kunjungi bersama ayahku. Dia punya alasan bagus untuk datang. Apakah kalian ingat gadis itu, Milana? Dia membangun rumah dari korek api. Dia menyelesaikannya dan ingin memberikannya kepadaku secara langsung. Tetapi anak-anak dilarang meninggalkan panti asuhan. Dia juga menulis surat untukku. Aku dengan tulus mengucapkan terima kasih dan memasukkan semuanya ke dalam ranselku. Bodia membantuku untuk berdiri di dekat air mancur. Ratusan mata menatapku. Tanganku gemetar dan sebelum berpidato aku membuat rencana. Tepat di depanku 2 petugas polisi sedang berdiri. Mereka juga menatapku seperti sedang menunggu masalah. Dan mereka benar. Aku meminta Bodia untuk memberiku batu dan memukul salah satu patung di air mancur. Patung itu pecah menjadi kepingan-kepingan kecil. Petugas polisi berlari ke arahku, meminta semua orang untuk pulang, menangkapku dan membawaku ke kantor polisi.